Jadi salah satu asbab utama sebenarnya eh, penyebab seperti ini yakni kekeliruan kita di awal saat memilih klon atau entries yang akan kita kembangkan. Karena ternyata kalau kita salah dalam memilih klon, itu bisa berakibat fatal seperti ini. Jadi untuk mempertahankan klon ini, sebaiknya kita tidak usah terlalu mengambil resiko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hadapan kita langsung kita memperlihatkan sebuah gambaran video tanaman kakao yang mengalami kerusakan akibat penyakit. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah ini. Jadi kita masuk materi kita. Ini kita bisa melihat bagian pucuk daripada tanaman kakao ini semuanya mati, layu dan bahkan mengering seperti ini. Ini rusak. Jadi salah satu asbab utama sebenarnya penyebab seperti ini yakni kekeliruan kita di awal saat memilih klon atau entries yang akan kita kembangkan. Dan ini juga menegaskan bahwasanya sebenarnya pemilihan klon tertentu untuk kita budayakan itu sangat penting. Kenapa? Karena ternyata kalau kita salah dalam memilih klon, itu bisa berakibat fatal seperti ini. Tanaman kita cenderung tidak tahan terhadap serangan baik itu hama maupun penyakit, sehingga tanaman kakao kita tidak bisa berkembang dengan baik. Dan olehnya itu, memilih klon unggulan tertentu itu sangat kami rekomendasikan kepada sobat tani yang terutama yang akan menanam tanaman kakao agar kedepannya tidak menyesal. Ini bukti nyata tentang kenapa kami membahasakan bahwa ini kekeliruan dalam memilih klon sejak awal. Ini kita bisa melihat bagian atas. Ini tumbuh dari pada batang bawah tanaman kakao ini. Dan kita bisa melihat perkembangannya itu cukup lumayan bagus. Itu karena klon dari tanaman indukan dari batang bawah ini ternyata itu lebih tahan terhadap serangan penyakit seperti ini, sehingga itu tidak menyerang tanaman yang tumbuh dari batang bawah. Apakah solusi yang akan kita lakukan setelah tanaman kita seperti ini? Apakah kita akan menggantinya atau menebangnya, atau ada alternatif lain untuk tetap mempertahankannya? Jadi untuk mempertahankan klon ini, sebaiknya kita tidak usah terlalu mengambil risiko. Meskipun ada kemungkinan biasanya kita melakukan perawatan intensif, tanaman kakao ini bisa kembali aktif tumbuh. Namun tidak menutup kemungkinan penyakit seperti ini pun akan kembali lagi. Jadi saran kami, silahkan yang setuju bisa mengikuti. Kita akan coba melepas semua cabang-cabang dari hasil okulasi sebelumnya dari sambung pucuk ini, dan kita akan tetap menyimpan tunas air yang sudah besar ini yang muncul dari batang bawah. Nah, tunas air yang sudah besar ini, inilah yang akan kita kembali sambung samping atau tempel samping atau okulasi, sehingga kita bisa memilih klon unggulan yang kita inginkan, sehingga kedepannya perkembangan klon unggulan yang kita sambungkan itu sifatnya betul-betul memiliki ketahanan terhadap serangan
hama maupun penyakit, sehingga kedepannya tidak seperti ini. Oke, saat ini kami akan coba pangkas keseluruhan daripada tunas atau cabang-cabang dari sambungan sebelumnya. Ya, di sini kita sudah memperlihatkan gambaran mengenai tunas yang kami bahasakan tadi, tunas air yang sudah besar, yang tumbuh dari batang bawah seperti ini. Jadi ini kita bisa melihat hasil sambungan sebelumnya. Itu adalah hasil sambungan sebelumnya. Dan kalau kami melihat dari segi bunganya ini adalah klon lokal yang karena warna putih. Jadi kemungkinan buahnya ini adalah berwarna hijau. Sifatnya mungkin memang dari segi keunggulan itu tidak tahan terhadap serangan penyakit. Jadi kita akan coba bersihkan, melepas semua percabangan ini. Kemudian nantinya kita akan tambung samping di area sini. Untuk cara penyambungan sampingnya, nantikan video selanjutnya kami akan coba menyambung. Ini kita akan uji coba lagi menggunakan 2 atau 3 klon berbeda dalam satu pohon ini. Oke, untuk sementara mungkin kita cukupkan di sini. Kami akan mengupdate perkembangan bagaimana hasil dari uji coba kami mengenai tanaman ini. Ya, seperti inilah hasilnya setelah kita bersihkan daripada hasil okulasi sebelumnya atau sambung pucuk sebelumnya. Ya, di sini ini pun tumbuh dari percabangan sambung pucuk sebelumnya, dan kita bisa melihat perbedaan ini dari batang bawah daripada tanaman kakao ini, dan ini adalah tunas air dari sambung pucuk sebelumnya. Kita bisa melihat perbedaannya. Satu, sangat rentan terhadap penyakit sama seperti indukannya sebelumnya. Nah, berbeda dengan ini. Ini adalah klon yang merupakan tunas air yang tumbuh dari batang bawah dari sambungan pucuk ini. Itu menandakan bahwasanya hasil sambung pucuk sebelumnya ini memang tidak tahan terhadap penyakit.